Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu jemaah musalla an-nur dengan kita satu rahmatullah rahimani wa rahimakumullah. Dengan barang sepindah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya sempurnalah kebaikan-kebaikannya untuk kita semuanya. Kenikmatan-kenikmatan tersebut marilah kita gunakan untuk selalu kita meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengerjakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Semoga dengan itu semua Allah berikan keberkahan pada kehidupan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Keduanya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini saat ini pun kita laksanakan pembahasan dibuatkan oleh jamaah. Alhamdulillah sehat semuanya. Sampun nimbang apa dari timbangannya tambah atau berkurang? Berkurang. Alhamdulillah. Kalau ketinggalan tambah sekilo atau orang kilo ini, makanya tambah terawih, tambah genep sekitar ini. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wonten kesempatan dalam menika Mbak Dani Ustaz dengan bertugas mati wonten halangan di undangan beliau. Kita badhe bahas bagaimana keadaan para salafun saleh, para pendahulu kita yang saleh setelah Ramadan itu berlalu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa, ya sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Sudahkah ketakwaan itu ya berada pada diri kita masing-masing? Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Ya. Bukti ketakwaan yang Allah inginkan setelah Ramadan itu dibuktikan satu hari setelah berlalunya bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal, ketika datangnya Idul Fitri. Sudahkah kita istiqomahkan ya amal-amal yang telah kita upayakan, amalan-amalan yang telah kita usahakan di bulan Ramadan yang lalu? Prestasi yang kita raih di bulan Ramadan secara garis besar adalah yang pertama seorang bisa membiasakan kebiasaan yang baik, amal-amal yang baik, ya, seperti sholat tarawih, sholat malam, membaca Quran, bersedekah, ya, menjaga amarah, menjaga emosi, dan sebagainya, amal-amal kebaikan yang mungkin kalau bukan karena datangnya Ramadan, ya, sholat malam itu sangat-sangat jarang. Bahkan satu rakaat pun sholat witir tidak pernah. Tapi walhamdulillah Ramadan telah menjadikan manusia membiasakan kebiasaan baik, yaitu bisa sholat malam, sholat tarawih,
Ataupun yang biasanya sebelum Ramadan tidak pernah membuka Al-Quran, ya setelah datangnya Ramadan dia berusaha berlomba-lomba baca Quran, bahkan ada yang khatam tidak hanya sekali, 2 kali dan seterusnya. Nah, maka buktinya setelah Ramadan, akankah Al-Quran, mushaf Qurannya dibaca kembali, dibuka kembali, dibaca kembali? Akankah sholat malamnya ya masih dikerjakan? Ya minimalnya ya 1 rakaat atau ya 3 rakaat sholat witirnya minimal, sangat-sangat minimal itu. Atau ya kebiasaan baik yang lainnya adalah sholat di awal waktunya, bahkan sholat jamaah, ya sholat duhur, asar, bahkan yang biasanya tidak pernah ya berjamaah, bulan Ramadan sudah dia upayakan untuk bisa jamaah, terlebih sholat ya isya dan subuhnya. Nah, ketika datangnya 1 Syawal, ya bukti dari ketakwaan itu akankah ya seperti biasa di bulan Ramadan itu, ya, dia datang sebelum adzan atau ya intinya dia sholat dengan berjamaah, atau ketika datangnya 1 Syawal sudah mulai menunda-nunda waktu sholat, nah, sudah mulai menunda-nunda waktu sholat, sudah mulai untuk sholat di rumah, ya, terlebih ya jamaah laki-laki, terlebih ya kaum laki-laki. Nah, atau masihkah ya sholat-sholat itu dijaga. Nah, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang lainnya. Itu prestasi yang pertama. Prestasi yang kedua adalah seorang bisa membiasakan kebiasaan meninggalkan, mengurangi bahkan meninggalkan, ya, mengurangi kebiasaan jelek, bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek. Ya, contohnya adalah biasa kalau ya selain bulan Ramadan ya, waktunya habis buat ya HP-an, scroll sosial media ataupun nge-game ataupun YouTuber ya dan sebagainya. Ya tahu datang ini Ramadan, jangan sampai waktunya terbuang sia-sia. Akhirnya bisa sedikit demi sedikit waktu itu bermanfaat, waktu itu lebih maksimal, lebih produktif. Ya. Setelah berlalunya bulan Ramadan, apakah ya kembali ya sosial media itu menghabiskan waktunya, game, YouTube dan sebagainya itu menghabiskan waktunya, sehingga waktu itu kurang produktif, kurang bermanfaat. Maka marilah kita sama-sama ya merenungi dari setelah berlalunya bulan Ramadan itu, apakah amal-amal atau prestasi yang kita raih tadi, yang kebiasaan baik yang kita upayakan, kebiasaan buruk yang mulai kita tinggalkan, apakah 2 prestasi ini ya kita biarkan begitu saja, kemudian kita kembali kepada settingan awal seperti yang dulu-dulu. Alhamdulillah. Masyaallah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, annahu kana yunadi fi akhir lailatin min syahri Ramadan. Beliau ya menyeru di akhir dari malam bulan Ramadan. Jadi malam Syawal, malam 1 Syawal. Beliau mengatakan, ya laita syi'ri man hadzal maqbul fanuhannihi wa man hadzal mahrum fanu'azzihi. Ya, aduhai, kiranya aku tahu siapa orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mendapat ya pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ya telah banyak amal-amal saleh yang dia lakukan di waktu-waktu di bulan Ramadan itu. Fanuhannihi, aku akan berikan ya selamat, aku akan berikan ucapan selamat kepadanya. Wa man hadzal mahrum, dan siapa orang yang tertolak, orang yang tercegah dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, fanu'azzihi, aku akan bertakziah kepadanya, aku akan berbelasungkawa kepadanya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif.
Jadi sudah dimulai dari awal 1 Syawal itu, ya, sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, ya, menyeru, siapa ini orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Siapa orang-orang yang mendapat gelar, ya, orang-orang yang bertakwa? Siapa orang-orang yang mendapat, ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Akan beri selamat kepadanya. Tapi kita semuanya tidak mengetahuinya. Ya. Oleh karenanya, ya, betapa sering kita mendengar bahwa, ya, para pendahulu kita yang soleh itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berharap agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelahnya mereka sangat khawatir, mereka sangat takut kalau amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka para salafun saleh, para pendahulu kita yang saleh. Pernah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Ibunda Aisyah bertanya tentang ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 yang mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka lah orang-orang yang telah mengerjakan perintah-perintah Allah, telah meninggalkan larangan-larangan Allah, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka itu dipenuhi rasa takut, rasa khawatir. Ya. Ini diterima Allah atau tidak, ya? Rasa kekhawatiran, rasa takut. Wa annahum ila rabbihim raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali, ya, kepada Rabbnya. Ibunda Aisyah bertanya, kok ada ya orang yang sudah melakukan amal soleh, sudah mengerjakan perintah Allah, sudah meninggalkan larangan Allah, tapi hatinya itu penuh rasa takut. Ya. Ibunda Aisyah bertanya, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, ya Rasul, apakah mereka itu orang-orang yang hati-hatinya tadi takut itu, khawatir itu tadi adalah orang-orang yang beramal soleh tapi juga minum khamr, ya, minum khamr, ya. Ataukah mereka juga orang-orang yang mencuri, ya. Jadi apakah mereka itu, ya Rasul, orang-orang yang telah berbuat baik tapi juga, ya, minum khamr, ya, mencuri, berzina dan sebagainya, amal-amal jelek juga dikerjakan? Maka Rasul menjawab, la ya bintas siddiq, tidak demikian wahai, ya, anaknya As-Siddiq. Bukan orang-orang itu, orang-orang yang hatinya mereka itu takut itu bukan seperti itu tadi, ya. Walakinnahumul ladzina yasumun, akan tetapi mereka lah orang-orang yang berpuasa, wa yusallun, dan mereka salat, wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah, wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, dan mereka khawatir, takut bahwa amal-amal tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka saling berlomba. Lihat para pendahulu kita yang saleh, para leluhur kita yang saleh. Pertama, mereka bersegera beramal soleh. Mereka sholat, puasa, sedekah, ya. Kemudian amal-amal soleh yang lainnya, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, tetapi hati mereka dipenuhi rasa takut, rasa khawatir kalau amal-amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kekhawatiran tersebut mereka akan jaga amalannya. Mereka akan jaga amalannya. Bandingkan dengan kita zaman sekarang dan umumnya orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka adalah orang-orang yang bersegera, ya, dalam kebaikan? Ya, lihat, ya, wes amalannya sedikit, ya, sudah pede, ya, terlalu pede, percaya diri, gampang. Apalagi sudah amalannya sedikit, ya, kemudian juga tidak bersegera, ada amal-amal soleh tidak bersegera dia tidak kerjakan,
tapi dengan rasa percaya diri, ya, dia berbuat seenaknya, dia berbuat sesuka hatinya. Ya. Sangat miris, ya. Sangat miris ketika di akhir dari bulan Ramadan, kemudian di malam takbir, di malam takbir, lihatlah bagaimana orang-orang itu, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak sesuai yang Allah inginkan. Mereka mengagungkan secara, ya, brutal, ya. Atau aslinya mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Ya, takbir diiringi dengan, ya, musik-musik, ya, takbir dengan musik DJ, musik koplo, musik apa mulai, ya, son-son, ya, akhirnya mengganggu bayi-bayi, mengganggu orang-orang sakit. Bagaimana kalimat takbir pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ya dengan, ya, musik, dengan mengganggu orang lain. Nauzubillah. Inilah perbandingan antara, ya, orang zaman sekarang dengan para pendahulu kita yang soleh. Orang-orang soleh zaman dulu bersegera amal soleh, kemudian hati mereka dipenuhi rasa takut, kekhawatiran kalau amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga, ya, dia upayakan, dia jaga amalannya, ya, jangan sampai terjatuh pada riya, sum'ah, ingin dipuji, ingin didengar, atau juga jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik tadi kemudian dia tinggalkan begitu saja. Karena ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa thawabul hasanah, balasan kebaikan itu adalah al-hasanatu ba'daha, kebaikan setelahnya. Jadi balasan, ya, dari seorang berbuat amal kebaikan, dia dimudahkan untuk beramal kebaikan setelahnya. Dan juga di antara tanda, ya, min alamat, di antara tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah seseorang adalah dia dimudahkan untuk beramal soleh, ya, amal soleh selanjutnya, ya. Maka, ya, saya wasiatkan kepada saya pribadi khususnya dan umumnya kepada jamaah, ya, mari, ya, prestasi-prestasi yang sudah kita raih di bulan Ramadan, dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita biasakan, kita upayakan, kita tingkatkan kembali di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya sampai datang kepada kita kematian. Kebiasaan-kebiasaan jelek yang sudah kita kurangi, bahkan bisa kita tinggalkan, ya, yuk mari kita juga, ya, tingkatkan untuk bisa, ya, meninggalkan amal-amal kebiasaan-kebiasaan buruk sampai juga datang kepada kita kematian, ya. Tadi perkataan Ali radhiyallahu ta'ala anhu tentang, karena tidak ada satu orang pun yang tahu, ya, akankah amalannya itu diterima, akankah dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terus menerus dia continue di atas kebaikannya, ya. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkata Abu Amr Ash-Shibani, ya, beliau menukil perkataan Musa alaihi salam yaumatu, ketika beliau, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbincang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, in ana salaitu famin kibalika, ya Allah, jika aku sholat itu juga karena engkau mudahkan aku untuk sholat, karena petunjukmu aku bisa sholat. Hana ana tasaddaqtu famin kibalika, ya. Juga aku bisa bersedekah itu juga karena wa in balagta wa in balagtu risalataka famin kibalika, aku menyampaikan risalahmu juga karena kemudahan darimu, karena taufik darimu. Fakaifa ashkuruka, maka bagaimana aku bisa bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Jadi kita bisa, ya, hayati, kita bisa sholat jamaah 5 waktu, kita bisa mengerjakan puasa Ramadan,
kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa bersedekah, semuanya karena pertolongan dari Allah. Terus bagaimana kita bersyukur itu juga karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa ashkuruka? Bagaimana aku bersyukur kepada ya Allah? Qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, al-ana syakartani, sekarang engkau telah bersyukur kepadaku. Ya. Jadi lihat bagaimana seharusnya kita. Ketika kita sudah bisa mengerjakan perintah-perintah Allah, ketika kita sudah bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, kemudian kita hadirkan kesyukuran kita, semuanya itu adalah karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seorang tidak mungkin bisa mengerjakan perintah-perintah Allah kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena juga kekuatan kita, tapi semuanya murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hendaknya kita hadirkan rasa kesyukuran itu, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan di sini, fa'amma muqabalatin ni'mati taufiq li siyami syahri Ramadan bi irtikabil ma'asi ba'dahu fa huwa min fi'lin man yadullu ni'matallah atau man baddala ni'matallahi kufran. Maka kalau ada seorang yang membalas nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia mengerjakan kemaksiatan setelahnya. Jadi Ramadan sudah berlalu, sudah dimudahkan dia tadi menggapai dua prestasi tadi, kebaikan yang dia upayakan, kejelekan-kejelekan yang dia mulai untuk tinggalkan, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia ganti, sudah mulai Syawal, mulai lagi setelan yang dulu-dulu, mulai lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan perbuatan, yaitu mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Artinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in kana qad azama fi siyamihi ala mu'awadati al-ma'asi ba'da inqidha'i siyam fa siyamuhu 'alaihi mardud. Maka jika ada orang yang berazam dalam puasanya itu dia akan kembali bermaksiat setelah selesainya puasa. Setelah tak tahan-tahan lah, HP ini tak tahan-tahan. Biasanya lihat hal-hal yang kurang bermanfaat, di bulan Ramadan dia sudah upayakan. Kemudian tapi ada batinnya itu berkata, tapi kita mau barbodo siap-siap wae kembali lagi untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan, alhamdulillah. Maka ini adalah merupakan fasiyamuhu alaihi mardud, maka puasanya ditolak. Dia hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi pahalanya tidak Allah terima, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa babur rahmati fi wajhihi masdud, fasiyamuhu alaihi mardud wa babur rahmati fi wajhihi masdud. Dan juga pintu rahmat Allah pada sisi ini, kalau dia ada tekad untuk kembali lagi pada kebiasaan jeleknya, maka pintu rahmat Allah akan tertutup. Ini juga dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kemudian ma'asyiral muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ka'bun, man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu in aftara Ramadan la ya'sillah dakhala al-jannah bi ghairi mas'alatin wala hisab. Siapa yang berpuasa Ramadan dan dia mengatakan dalam dirinya, dalam hatinya,
bahwasanya dia setelah bulan Ramadan berlalu dia tidak akan bermaksiat kepada Allah, dia tidak akan membangkang kepada Allah, maka dia akan masuk surga tanpa masalah dan juga tanpa hisab. Dan sebaliknya, wa man shoma Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu annahu idza aftara 'asa rabbahu fasiyamuhu 'alaihi mardud. Dan barang siapa yang berpuasa Ramadan dan dia mengatakan pada dirinya bahwasanya jika sudah berbuka atau sudah Idul Fitri, maka dia akan bermaksiat, mendurhakai Tuhannya, maka puasanya itu tertolak. Nah, masyaallah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada yang bertanya kepada ulama yang mengatakan ada suatu kaum yang mereka tidaklah beribadah di Ramadan dan juga dia serius bersungguh-sungguh di dalam amalannya kecuali di bulan Ramadan saja. Tetapi jika bulan Ramadan itu telah berlalu, dia meninggalkannya. Maka ulama tersebut mengatakan bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Itu seburuk-buruk kaum. Terlebih kalau Ramadan saja tidak mengubah dia, tidak menyadarkan dia, rahmat, barokah, keberkahan bulan Ramadan tidak membuat dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya kaum yang buruk tadi. Kaum yang buruk adalah yang beribadah, yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Seburuk-buruk lagi, sejelek-jelek kaum yang jelek, bulan Ramadan juga sama aja, tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, inna Allah ja'ala syahr Ramadan midmaran li khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan itu sebagai tangga untuk makhluk, untuk hamba Allah, untuk hamba-hambanya. Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi. Mereka saling berlomba-lomba untuk menaiki tangga tersebut dengan ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan keridhoannya. Jadi bulan Ramadan ibaratnya adalah tangga untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, kita sudah di tangga atau di anak tangga keberapa? Sudahkah dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau masih jauh? Kalau sudah dekat, walhamdulillah. Kalau sudah dekat dengan keridhaan Allah, kita sudah maksimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan, maka kita bersyukur kepada Allah, minta keistiqomahan dan minta agar itu menjadi akhir kehidupannya yang baik. Sebaliknya kalau masih jauh, ada tangganya di bulan Ramadan ini, dia seseorang bisa mendapatkan dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak mau menaiki tangga tersebut. Ramadan berlalu begitu saja. Amal-amal saleh yang lain semangat salat tarawih, dia malas-malasan. Yang lain semangat baca Quran, dia tidak pernah juga baca Quran. Bahkan tidak bisa baca Quran, tidak juga mau belajar membaca Al-Quran. Itu masih jauh sekali. Maka ibarat orang yang diberi fasilitas, yaitu tangga untuk mencapai keridhaan Allah, hendaknya dia menyesal, hendaknya dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dari penyesalan, dari ampunan itu ibarat dia juga melangkah sama dia. Jadi orang yang dimudahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu hakikatnya dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan dan juga ya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga sama. Itu ya, dia meningkat, dia ya naik tangga untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak tangga yang seorang yang saling berlomba dengan ketaatannya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Fasabaqa qaumun fafazu, maka ada suatu kaum yang telah ya, di awal ya, mereka bersegera, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa takhallafa akharun fakharu, dan ada lagi kaum yang lain yang membiarkan tangga itu, dan biarin suami Ramadan dia enak-enak insyaallah. Nah, dia terlalu mudah-mudahan ataupun dia meremehkan. Fakharu, maka mereka lah orang-orang yang celaka. Fal ajabu minal la'ibid dhahik fil yawmil ladzi yafuzu fihi al-muhsinun wa yusiru fihi al-mubtilun. Maka hal yang menakjubkan, mengherankan dari orang yang bermain dan orang yang tertawa di hari yang mana orang-orang yang berbuat baik tadi telah beruntung, telah sukses, dan juga orang-orang yang menyia-nyiakan tadi telah merugi. Nah, kalau ada yang di antara kita orang-orang saleh, orang-orang yang telah berbuat ya semaksimal mungkin di bulan Ramadan, mereka tertawa datangnya bulan Idul Fitri adalah tertawa bahagia, bersyukur atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berbahagia, berbangga dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah juga ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dzalika huwa khairun mimma yajma'un. Ya, katakan karena karunia dari Allah, karena Islam, wa rahmatihi, juga karena Al-Quran, karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Islam, dengan Quran, dengan sunnah ini hendaknya kalian berbangga, hendaknya kalian berbahagia, karena hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dari kenikmatan-kenikmatan yang ada, ya, apalagi nikmat-nikmat ya dunia, semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat Sunnah. Ya. Maka hendaknya kita berbahagia, berbangga dengan hal itu. Nah, itulah orang-orang ya mukmin yang berbahagia dengan datangnya Idul Fitri. Ada orang-orang awam yang mereka berbahagia, ya, karena sudah tidak ada lagi larangan makan siang, ya, ataupun mereka berbahagia, ya, sudah tidak malu-malu lagi untuk kembali kepada kebiasaan-kebiasaan jeleknya. Ya, kalau Ramadan kan mungkin rada malu, masih Ramadan. Ya, mereka kembali pada kebiasaan jeleknya. Mereka bahagia, maka kebahagiaan mereka itu adalah hakikatnya adalah kesengsaraan bagi mereka. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, laisa id liman labisa jadid. Ya, bukanlah Idul Fitri itu, Id itu orang-orang yang memakai baju baru. Yang bukan artinya yang tidak boleh memakai baju baru, tapi tidak, hakikatnya tidak seperti itu. Ya, bukanlah orang yang mendapatkan Id itu adalah orang yang memakai baju baru. Innamal Id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi Id itu, orang mendapatkan Idul Fitri itu adalah orang yang ketaatannya itu bertambah, tazid, ya, bertambah. Laisa Id liman tajammala bil libasi war ruqub. Innamal Id liman ghafara lahu dzunub. Liman ghufirat lahu dzunub. Dan bukan Id itu adalah orang yang memperbagus ya
pakaian dan kendaraannya. Lihat, kita sadari ya bahwa kita perlu ziarah ke atau berkunjung ke saudara-saudara kita ya. Kebanyakan manusia adalah berbangga ya dengan pakaian yang baru atau kendaraan-kendaraan yang terbaru, tercanggih dan sebagainya. Bukan itu hakikatnya. Innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Akan tetapi id itu adalah orang yang mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya ya. Fi lailatul id ya tufarraqu khalqul id wal maghfirati 'ala al-'abid. Di malam id itu dibagikan kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah, yaitu pembebasan dari api neraka dan juga ampunan-ampunan kepada hamba-hambanya. Faman nalahu minha syai'un falahu 'id wa illa fahuwa matrudun ba'id. Ya, siapa yang mendapatkan ampunan Allah yang terbanyak, itulah orang-orang yang id sebenarnya. Dan siapa yang tidak mendapatkan ampunan Allah, maka mereka orang-orang yang terjauh, orang-orang yang sangat jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan juga banyak sekali masyarakat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah ya, perkataan ya para pendahulu kita yang saleh tentang hakikat itu. Intinya itu adalah ketika ketaatan bertambah ya, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mudah untuk melanjutkan prestasi kita di bulan Ramadan yang sudah kebiasaan banyak sudah diupayakan di bulan Ramadan, di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, dia mudah, dia ringan ya untuk mengerjakan amal saleh berikutnya. Maka kemudian ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas ada amal sholih ya, di bulan Syawal ini yang hendaknya jangan sampai berlalu dari kita, jangan sampai kita lewatkan. Amal sholeh di bulan Syawal apa? Puasa sunnah 6 hari. Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr ya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ya berpuasa lagi 6 hari di bulan Syawal, maka ya dia seperti puasa setahun penuh ya. Lihat, kembali lagi kita dihadapkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adakah di antara kita yang mampu atau kuat ya puasa itu 1 tahun full ya, tiap hari kita puasa? Pasti ya enggak ada. Kalaupun ada sangat jarang ya. Ibarat itu kalau saya musiji bisa puasa setahun full, tetapi pahala puasa setahun penuh itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sinten sing pun kampung Syawal pun angkat tangan, ngomong angkat kaki. Masya Allah, dari mana? Kalau gitu biasa sekawan gitu, Masya Allah. Ya, maka di sini ya kembali lagi kita dihadapkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Ya, ibarat kita berpuasa setelah Ramadan ya 6 hari, dan 6 hari ini ya tidak mesti berurutan ya, Senin Selasa Rabu Kamis terus enggak, tapi boleh ya Senin Kamis atau Sabtu Ahad karena longgarnya di hari Sabtu dan Ahad dan sebagainya. Ya, tidak masalah, yang penting ya jumlahnya adalah 6 hari. Adapun yang belum ya ataupun ada hutang ya harus diqadha dulu, harus dibayar dulu hutangnya. Kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, faedah dari ya puasa ini jelas bahwa kita akan mendapatkan
pahala 1 tahun penuh. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena puasa Ramadan ibaratnya adalah 10 bulannya, ya, 30 kali 10 karena kebaikan itu 10 kali lipat, ya dilipatkan 10 kali lipat, ya 30 hari dikali 10 maka 300, ya, sama dengan 10 bulan. 6 hari kali 10 sama dengan 60, 360 hari sama dengan 1 tahun. Ya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Sama halnya sholat tarawih, ya kita tidak mungkin bisa mampu untuk sholat malam suntuk, ya 1 malam suntuk full, ya, daripada isya sampai adzan subuh sholat terus, tidak mungkin ada yang buat. Kalaupun ada ya tadi 1001 orang. Tetapi orang yang bisa sholat bersama imam sampai selesai witirnya, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala amalan atau pahalanya seperti sholat malam suntuk. Kita sudah bisa mengerjakan, mengupayakan sholat tarawih bersama imam selama Ramadan itu. Maka ya kita usahakan, kita upayakan, kita bisa ya puasa sunnah. Sama-sama sunnahnya. Sholat tarawih juga sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal juga sunnah. Tapi pahalanya begitu luar biasa. Kemudian juga kedudukan dari ya puasa Syawal itu seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sebelum maupun sesudah sholat fardu, ya. Itu bisa menutup, ya, menambal kekurangan-kekurangan dari sholat fardu kita. Mungkin di sholat fardu kita, ya, banyak sekali kekurangan di sana, menunda-nunda waktunya, ataupun kita kurang khusyuk di dalamnya. Kemudian berbagai macam kekurangan ditambah dengan sholat sunnah. Sama halnya dengan puasa kita, puasa sunnah di bulan Syawal. Ini juga menutup, menambal ya kekurangan-kekurangan di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Mungkin dulu kita puasa di bulan Ramadan itu ya banyak sekali hal-hal, ya kita hanya menahan dahaga dan lapar saja, tapi tidak menahan mata kita, tidak menahan telinga kita, tidak menahan jari jemari kita dan sebagainya. Maka ditutup ya dengan ya disempurnakan dengan ya puasa sunnah di bulan Syawal ini. Dan banyak juga ya kebaikan-kebaikan dari puasa sunnah di bulan Syawal ini. Di antaranya adalah ya, tanda dari ya, amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk berpuasa setelahnya. Dan itu merupakan upaya untuk seorang bisa ya beristiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengerjakannya. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada benarnya dari Allah, semoga bermanfaat, dan khilafnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.